Assalamualaikum Bu, boleh masuk Bu? Oh iya, waalaikumsalam. Sebentar, silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Perjalanannya ke sini gimana? Lancar ya? Alhamdulillah lancar juga. Oke, alhamdulillah lancar. Mungkin sebelum kita lanjut, kita bisa perkenalan diri terlebih dahulu ya. Iya. Mungkin dari kakak sendiri. Mungkin perkenalkan, kakak itu namanya Sri Rahayu. Kamu bisa panggil Kak Sri atau Rahayu juga boleh. Nah, kamu sendiri dengan siapa? Oke, jadi panggilnya kakak aja Kak ya? Iya, nggak apa-apa, kakak aja. Jadi nama saya itu Aida Safitri Kak, biasanya dipanggil Aida. Oke, dengan Aida ya? Iya. Oke, sebelum itu Aida pernah mengikuti konseling? Belum pernah Kak, ini pertama kali. Oke, berarti ini yang perdana ya? Iya. Jadi di sini kakak menjelaskan dulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu di mana Aida bebas menceritakan permasalahan Aida di sini. Dan juga dalam konseling itu ada yang namanya kerahasiaan. Jadi ditekankan banget di sini yang namanya kerahasiaan. Jadi setiap masalah yang Aida ceritakan, yang Aida utarakan di sini itu akan dirahasiakan, hanya kita saja yang tahu. Jadi permasalahan yang Aida ceritakan itu tidak akan bocor keluar. Dan juga di sini diharapkan Aida mengikuti konseling ini dengan terbuka dan juga sukarela. Kira-kira Aida datang ke sini dengan sukarela? Iya, sukarela Kak. Kan sudah chat Kakak. Iya, oke, dengan sukarela banget ya. Oke, jadi di sini lanjut, kakak mau bertanya, maksud kedatangan Aida ke sini mau menceritakan permasalahannya apa? Saya kesini mau menceritakan permasalahan yang akhir-akhir ini sedang Aida rasakan Kak. Oke, kira-kira permasalahan apa yang dihadapi Aida akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini tuh permasalahannya itu tentang emosi. Oke, jadi tentang emosi ya yang dirasakan Aida. Oke, mungkin karena di sini tentang emosi. Nah, di sini kita akan menggunakan pendekatan DBT yang dimana di sini dalam konseling yang menggunakan pendekatan DBT itu ialah menggabungkan penerimaan diri Aida dengan perubahan perilaku. Contohnya seperti cara Aida mengontrol emosi, mengontrol stresnya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi di sini karena kakak menggunakan pendekatan DBT yaitu dialectical behavioral therapy. Jadi di sini untuk pertemuan pertama ini hanya diberikan tugas terlebih dahulu untuk Aida selesaikan. Mana tugas ini ialah berupa di sini Aida ada 5 lembar ya di sini yang akan Aida isi. Ini akan Aida isi di rumah. Nanti untuk pertemuan kedua nanti Aida kesini lagi baru kita melakukan proses konselingnya untuk menyelesaikan permasalahan Aida. Oke, ini kakak serahkan untuk Aida bawa pulang. Oke Kak. Oke, jadi kamu di rumah nanti Aida jawab. Nah, kalau sudah menjawabnya, kita bisa melakukan pertemuan kedua. Dan juga tugas ini pasti seru untuk dimana seru sekali yang Aida isi, dimana berbagai macam situasi bisa Aida jelaskan di sini. Jadi nanti di pertemuan kedua kita bisa menjelaskan lebih rinci lagi terkait permasalahan Aida. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua, Aida bisa mengkontak kakak lagi kapan waktu yang pas, yang cocok untuk kita bertemu kembali. Oke, jadi ini nanti pertemuan kedua di bawah Kak ya? Iya, di bawah. Mungkin untuk pertemuan kedua, boleh nanti Aida kontak kakak lagi, menyesuaikan jam, menyesuaikan waktu Aida dan kakak begitu. Oke Kak.
Kan di sini kakak ucapkan terima kasih ya karena Aida sudah mau datang di pertemuan pertama kita. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan terkait di sini yang mungkin sulit dimengerti bahasanya, Aida bisa eh, mengkontak kakak untuk menanyakan kembali maksud dari pertanyaan ini. Oke Kak. Mungkin sebelum itu atau bisa sebelum pulang Aida menanyakan dulu mungkin karena misalnya kalau mengkontak itu takutnya beda bahasa. Oh iya. Ini dibaca dulu Aida. Dibuka dulu lembar per lembar, kira-kira ada pertanyaan yang mungkin tidak dimengerti maknanya oleh Aida. Kak, yang di lembar ini, Ya, yang mana? yang ini kan tentang mendeskripsikan emosi. Iya. Nah, jadi ini tuh diisi waktu kita merasakan emosi seperti tanggal dan hari ini ya. Iya, begitu. Ya, itu kan permasalahan Aida tadi emosi kan. Jadi Aida mendeskripsikan emosi Oke. Aida itu di sini. Jadi seperti diceritakan ya Kak ya. Diceritakan permasalahan Aida lebih rinci di situ. Oke? Oke Kak. Ada lagi? Sudah Kak. Nah, di sini kan ada lembar mana ya? Lembar Dirmin sama Nih, Dirmin sama yang ini. Ini nanti kita lakukan di pertemuan kedua. oke. Oke, untuk menyelesaikan permasalahan Aida. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup Kak. Oke, sudah cukup. Mungkin untuk hari ini kakak berikan tugas ini dulu ya. Ya. Oke, kakak ucapkan terima kasih dan harapan kakak untuk pertemuan selanjutnya Aida bisa menyelesaikan permasalahan emosi Aida tadi. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih Aida. Makasih Kak. Oke, mungkin boleh kakak antar ke luar. Oke Kak. Oke. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Semangat ya. Iya Kak. Mari. Oke, halo selamat siang Aida. Siang Kak. Oke, gimana nih hari ini suasana hati Aida? Alhamdulillah baik Kak. Oke, di perjalanan ke sini lancar ya? Lancar. Mungkin baik. Kakak di sini mengucapkan terima kasih ya Kak Aida karena sudah berkenan datang lagi ke pertemuan kedua kita. Oke, mungkin sebelum itu kakak menjelaskan ulang ya apa sih teknik dialektikal behavior therapy. Jadi di mana teknik pendekatan DBT ini ialah fokus pada keterampilan mengatur emosi, toleransi Aida terhadap stres dan memperbaiki hubungan gitu. Jadi tujuan di sini menggunakan teknik DBT ini ialah membantu kamu atau Aida mengurangi perilaku yang merusak dan menggantinya dengan perilaku yang positif. Jadi di sini lebih ke Aida itu menerima diri Aida apa adanya. Oke, jadi mungkin kakak mengulangi lagi ya di konseling kita hari ini ialah Aida itu tidak perlu takut mengungkapkan permasalahan Aida. Jadi di sini ada yang namanya ditekankan yang namanya kerahasiaan. Jadi permasalahan yang Aida diceritakan hari ini tidak akan dibocorkan ke tempat lain begitu. Oke, mungkin untuk menyelesaikan permasalahan Aida, apakah Aida bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya Kak, bersedia. Oke, mungkin kita coba ya. Oke, bagus. Di pertemuan pertama kemarin, kakak menyerahkan diary ke kamu. Iya. Apakah sudah diisi? Sudah Kak. Oke, sudah. Ini Kak.
Oke, kita lihat ya apa yang Aida tulis di sini. Oke, jadi Aida tulis di sini permasalahan Aida di sini, emosi Aida itu tinggi pada hari Senin dan Kamis. Nah, ada ledakan marah dan kamu menutup diri. Kira-kira itu benar? Benar, Kak. Ya, itu oke, dari semua kejadian minggu ini, kira-kira perilaku mana yang paling penting untuk hari ini kita bahas? Yang hari Kamis itu, Kak. Oke, jadi yang hari Kamis yang emosi Aida yang sangat meledak itu ya? Iya. Oke, mungkin kita urutkan ya kejadian hari Kamis itu. Oke, di sini kakak mau tanya, kira-kira di hari Kamis itu apa yang membuat Aida lebih sensitif? Baik, Kak. Jadi pada hari Kamis itu yang membuat Aida lebih sensitif itu emosi Aida meledak-ledak hari itu. Karena kenapa? Karena kan kami ini lagi banyak tugas ya, Kak. Ya. Terus juga ada tugas project, tugas individu, tugas kelompok. Nah, di mana pada hari Kamis itu pada pembagian tugas dan juga rapat kedua kami, rapat kelompok untuk membahas bagian-bagian yang sudah dikerjakan bersama. Nah, itu ada satu teman yang tidak berkontribusi atau tidak membantu dalam pengerjaan. Nah, dia tidak membantu, terus juga dia tidak mau bertanggung jawab, terus juga dia tidak mau meminta maaf dengan kami. Nah, di situ Aida tuh marah sama dia karena kenapa dia tidak mau membantu kami, padahal ini kan kelompok. Nah, di situ saya marah. Nah, tapi sebelum saya marah, saya kasih pengertian dulu sama dia kenapa bisa sampai seperti ini. Nah, dia jawabnya seperti menyerang kami Kak gitu. Dia tidak mau ditegur gitu. Dia malahan merasa dia yang paling tersakiti gitu. Malahan dia yang menyerang kami. Di situ ada nih marah, tapi marahnya tidak langsung di depan dia gitu. Oke, jadi dari kejadian yang Aida ceritakan tadi, kira-kira pikiran pertama yang terlintas di pikiran Aida kira-kira itu apa? Yang pertama terpikir itu marah, Kak ya. Yeah. Marah sama dia karena dia tidak berkontribusi di kelompok kami. Bahkan Aida tuh pengen juga mengeluarkan kata-kata yang maaf ya Kak yang nggak sopan sama dia karena dia udah seperti itu, tapi saya tetap menahan rasa ingin berbicara itu, saya pendam. Nah, setelah itu seperti itu Kak. Oke, berarti yang dominan emosi yang Aida rasakan itu marah ya? Iya. Oke, kira-kira seberapa kuat emosi yang marah itu? Dari 1 sampai 10 nih. Dari 1 sampai 10 pada hari Kamis itu emosi saya di 9 Kak. Oke, di 9 ya, sangat-sangat marah. Nah, kira-kira saat Aida marah itu di bagian tubuh mana? Adakah efek di bagian tubuh yang Aida rasakan? Mungkin seperti sesak dada, tangan gemetar, atau sakit perut dan sebagainya. Iya Kak, pernah dan sangat terasa pada hari Kamis itu karena efek marah tadi Kak ya. Jadi saya merasa badan saya itu bergetar. Juga saya merasa bahwa saya berkeringat gitu Kak. Di tangan saya tuh bergetar, terus berkeringat dingin gitu. Terus intinya saya bergetar dan berkeringat karena ingin sekali marah itu. Dan juga saya merasa sedikit pusing Kak karena marah tadi kan meledak-ledak pada hari itu. Nah,
Dari marah tadi ya yang meledak-meledak, apakah ada pikiran emosi yang muncul bersamaan dengan marah tadi? Ada Kak, emosi yang muncul itu pertama eh, kecewa sama temen, terus juga sedih. Ya. Sedihnya itu mungkin karena efek kelelahan Kak ya. Jadi kayak merasa sedih aja dengan kejadian hari itu. Makanya pas hari itu saya pulang ke kos itu saya nangis. Saya meledak-ledak juga di kos itu, saya menangis sejadi-jadinya. Dan di sana emosi yang muncul juga itu dari marah tadi, nangis Kak, sedih gitu. Oke. Nah, kira-kira ada enggak sih dari masalah emosi yang pemicu marah tadi, sedih tadi, Aida tuh bertindak sesuai emosi tadi? Apa yang Aida lakukan? Yang saya lakukan saat marah tadi Kak ya? Iya. Yang saya lakukan saat marah tadi tuh saya mau berbicara dengan teman saya, tapi tidak saya lakukan. Makanya saya pada saat saya sendiri saya meluapkan itu Kak. Jadi saya melakukan tindakan seperti saya berteriak, terus ujung-ujungnya saya nangis gitu. Oke, jadi semisal nih, jika emosi itu memiliki suara, apa yang mau Aida katakan terhadap emosi itu? Emosi yang marah tadi Kak? Iya, marah, yang sedih itu. Oke, kalau misalnya emosi, saya ingin menyatakan bahwa saya sebenarnya mau mengucapkan terima kasih sih sama emosi saya Kak. Karena itu manusiawi Kak ya, kita punya emosi. Karena ya pada situasi tertentu kita memang perlu emosi gitu. Tapi di sisi lain saya juga ingin mengatakan bahwa saya menyesal. Karena menyesal karena marah tadi membuat hari saya terasa buruk hari itu. Juga ya bisa dibilang hari itu saya benar-benar meledak Kak emosinya. Oke, nah kira-kira yang pembelajaran yang dapat Aida ambil itu apa dari kejadian ini? Dari kejadian hari Kamis itu ya Kak ya, pembelajaran yang saya ambil itu intinya kita harus lebih sabar Kak. Ya, karena kan dan juga saya lebih belajar untuk membagi waktu antara belajar dan juga istirahat, karena kurangnya istirahat juga membuat saya itu menjadi pemicu saya menjadi marah tadi karena kelelahan. Dan juga harusnya saya lebih sabar dalam menghadapi situasi yang seperti itu tadi sama teman saya tadi, harusnya lebih sabar. Oke, bagus ya, bagus sekali. Di sini Aida sudah menceritakan lebih detail, lebih rinci terhadap permasalahan yang dihadapi Aida. Oke, mungkin di sini kita lanjut, di mana kita di sini mencari titik permasalahan yang bisa kita ubah ya. Oke, di sini kakak rincikan dulu ya permasalahan yang dihadapi Aida pada hari Kamis tersebut. Dimana yang pertama itu ialah tugas yang banyak tadi, dari tugas project dan lain sebagainya. Yang kedua ialah adanya teman yang tidak berkontribusi tadi ya. Oke. Nah, yang ketiga itu permasalahannya dari teman yang tidak berkontribusi, Aida sudah menasehati dengan baik, tapi dia tidak mau mendengarkan. Dan juga dia menyalahkan seolah-olah kalian itu menyakiti dirinya ya, tersakiti seperti itu. Iya. Oke. Nah, dari ketiga permasalahan ini, kira-kira yang paling masuk akal untuk kita mulai ubah itu yang mana? Yang kelelahan akan tugas tadi Kak. Oke, kelelahan akan tugas.
Baik, jadi dari ketiga permasalahan tadi di sini memang benar ya, permasalahan ini realistis, di mana Aida wajar kalau misalnya mau marah dan lain sebagainya. Jadi mungkin di sini ya, jadi di sini kita mulai memperbaiki permasalahan itu dengan mungkin Aida bisa mengingat lagi, menutup mata Aida, membayangkan. Oke, sekarang boleh tutup mata sebentar. Oke. Sekarang Aida ingat lagi situasi hari Kamis, apa kira-kira nama emosi yang utama yang Aida hadapi? Marah, Kak. Oke, bagus. Di sini nama emosi yang membuatmu tidak dikuasai. Oke, berarti di sini Aida memberikan nama emosi yang dimana membuatmu tidak dikuasai oleh emosi tersebut. Oke, kita lanjut ya. Nah, saat emosi naik tadi, kira-kira Aida berhenti dulu, tarik napas perlahan. Oke, hembuskan. Perhatikan pikiran, tubuh Aida. Oke. Sudah rileks? Nah, kira-kira untuk merespon emosi tadi seperti apa? Nah, sudah ringan? Sudah, Kak. Oke. Masih mengingat emosi yang meledak itu? Sudah sedikit berkurang, Kak. Oke, mungkin kita ulangi sekali lagi ya, sampai Aida lebih rileks tadi lagi. Oke, tutup mata. Tarik napas yang dalam. Hembuskan. Rileks. Pikirkan. Bayangkan. Dan rasakan bagian-bagian tubuh Aida. Oke. Ini gimana? Setelah gimana? Sudah lebih rileks? Iya, Kak, sudah lebih rileks. Oke, jadi itu tadi namanya teknik stop ya, dimana Aida berhenti sejenak, menarik nafas perlahan, memperhatikan pikiran, membayangkan seperti itu. Oke. Jadi selanjutnya mungkin kita selanjutnya lagi gimana ya? Oke, di sini. Oke, mungkin di sini ada permasalahan yang dibahas. Oke. Nah, di sini kita menggunakan namanya teknik termin ya. Oke, jadi lanjut. Jadi kalau misalnya nanti Aida mau bicara ke teman baik-baik. Nah, kira-kira itu seperti apa kalau membicarakannya? Ini sama teman yang tadi, Kak, ya? Iya, untuk menghadapi, kan tadi Aida masalahnya tidak memendamnya, mengeluarkannya di rumah sambil marah, teriak, dan nangis tadi. Nah, kira-kira situasinya dibalik lagi ke kejadian
di hari Kamis itu. Kira-kira Aida mau mengucapkan apa temannya dengan secara baik-baik? Oke Kak, jadi kalau situasinya kembali lagi ke hari Kamis tadi, Aida akan menyampaikan kepada teman tadi. Tapi dengan memberi waktu dulu Kak. Karena kalau langsung disampaikan pada saat itu, mungkin akan lebih panjang masalahnya. Jadi Aida akan memberikan waktu dulu, mungkin sekitar 1 jaman seperti itu. Jadi mungkin kami akan menenangkan diri dulu, mungkin kami ke kantin gitu. Nah setelah itu, setelah bertemu kembali, saya akan mencoba menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan baik kepada dia. Mana saya akan mengatakan bahwa ini kan tugas bersama, jadi harus kita kerjakan secara bersama dan diselesaikan secara bersama. Jadi kan kamu belum mengerjakan, yuk kita kerjakan sama-sama gitu. Oke, itu tadi yang dapat Aida membuat percakapan bagus ya dari itu percakapannya Aida tadi. Mungkin itu efektif kita gunakan. Oke, jadi di sini kita sampai ke akhir ya, sudah mau mengakhir. Nah, jadi dari kira-kira dari skill yang kita gunakan hari ini, dari yang dirmin tadi sama stop tadi, kira-kira menurut Aida yang paling mungkin Aida lakukan minggu ini, kira-kira kalau misalnya kejadiannya terulang kembali, mau menggunakan skill yang mana? Yang pertama saya akan menggunakan yang stop tadi Kak. Oke, baik ya. Stop itu gampang diingat ya. Oke. Kenapa kira-kira skill itu penting buat Aida nih? Karena skill stop tadi menurut saya itu lebih mudah saya lakukan. Yang pertama, terus juga bisa membuat saya itu lebih tenang, lebih rileks, jadi tidak impulsif Kak dalam bertindak. Itu alasan yang sangat bagus ya. Nah, kakak bangga ke Aida karena bisa menyadari kelebihan dari skill tadi. Oke, mungkin untuk minggu ini kakak memberikan tugas dulu ya untuk Aida kerjakan di rumah. Baik Kak. Oke, dimana yang tugas pertama itu ya. Tugas pertama itu Aida bisa menceritakan permasalahan Aida itu di diary atau di jurnal harian begitu. Nah, yang kedua bisa mungkin kalau seandainya kejadian lagi kejadian seperti di hari Kamis, Aida bisa menggunakan skill stop tadi. Bisa melakukannya minimal 2 kali ketika emosi Aida itu naik. Ya Kak. Oke. Yang ketiga, Aida bisa menggunakan skill dirmin tadi, di mana Aida bisa membuat percakapan-percakapan kalau seandainya kejadian itu terulang kembali, begitu. Oke. Dari ketiga tugas kakak ini yang berikan, apakah Aida paham? Paham Kak. Oke, jadi kira-kira setelah melakukan sesi konseling hari ini, perasaan Aida gimana nih? Perasaan saya setelah kita konseling hari ini lebih terasa santai dan lebih terasa tenang Kak. Jadi lebih senang aja gitu bisa curhat sama kakak gitu. Oke. Nah, kira-kira dari sesi konseling kita hari ini bisa Aida simpulkan apa yang didapat? Baik Kak, jadi
yang saya dapatkan pada konseling kita hari ini tuh, yang pertama kita harus bisa mengelola emosi dengan baik, Kak. Jadi supaya kita tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak berdampak juga pada orang lain. Dan juga saya akan menggunakan teknik stop tadi supaya kedepannya saya bisa lebih mengontrol diri lagi supaya kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, Kak. Oke tuh. Oke, jadi di sini harapan kakak ke depannya untuk Aida itu bisa mengontrol emosinya lagi dengan baik ya. Ya, Kak. Oke. Mungkin di sini kakak jadi di sini kakak mau bilang kalau misalnya ada permasalahan lagi yang terjadi di kehidupan Aida jangan sungkan untuk cerita kembali ke kakak. Ya, jangan takut karena kita di sini menekankan yang namanya tadi atas kerahasiaan. Mungkin kita tutup ya. Kakak di sini mengucapkan terima kasih ke Aida dan juga tadi tugas yang kakak berikan bisa Aida kerjakan. Bisa nanti juga kita kalau misalnya berkesempatan kita melakukan pertemuan selanjutnya. Ya. Kakak akhiri ya. Kakak akhiri pertemuan hari ini. Semoga sukses selalu Aida. Terima kasih. Terima kasih juga, Kak.